Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Di antara keajaiban alam dan ciptaan manusia, terdapat beberapa tempat yang begitu misterius dan terpencil sehingga keberadaannya hampir seperti legenda. Bangunan-bangunan kuno yang menggantung di langit, kuil-kuil yang tersembunyi di puncak gunung yang tak terjamah, dan kota-kota yang hilang di tengah hutan belantara adalah tempat-tempat yang tampaknya tidak mungkin dicapai oleh manusia. Bangunan-bangunan kuno yang menggantung di langit ini menjadi bukti keajaiban arsitektur masa lalu yang masih menantang pemikiran modern. Dalam video kita kali ini, channel Ilmuwan Top akan membahas untuk kalian 5 situs kuno di ketinggian yang secara fisik tidak mungkin dicapai oleh manusia. Tapi sebelum masuk inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe agar channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Katsuki Pilar. Katsuki Pilar, sebuah pilar batu raksasa menjulang tinggi ke angkasa, seolah-olah ditancapkan dari langit. Pilar ini dikenal sebagai Katsuki Pilar, dan keberadaannya telah membingungkan para ahli selama berabad-abad. Terletak di wilayah Kakti, Georgia, di desa Katsuki, 5 km dari kota Chiatura, distrik Chiatura, provinsi Imereti, negara Georgia. Kakti Pilar tersebut dari batu kapur dan memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Bagian atas pilar ini memiliki permukaan datar seluas 150 meter persegi, di mana terdapat reruntuhan gereja kuno yang terbuat dari batu bata dan sel biara. Selama berabad-abad, akses ke pilar ini hampir tidak mungkin dilakukan. Legenda mengatakan bahwa hanya mereka yang bersih hati dan bersemangat spiritual yang dapat menaiki Kakti Pilar. Adanya tangga besi yang sudah berkarat dan hampir runtuh menambah kesan misterius dan menggambarkan betapa sulitnya akses ke tempat suci ini di masa lalu. Sampai akhirnya, pada tahun 1944, pilar ini berhasil didaki untuk pertama kalinya oleh sekelompok pendaki gunung. Sejak saat itu, beberapa penelitian telah dilakukan untuk mempelajari sejarah dan asal-usulnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gereja di atas pilar ini berasal dari abad ke-9 atau ke-10. Katsuki Pilar dipercaya telah dibangun oleh para biarawan Kristen pada masa itu. Meskipun tidak banyak diketahui tentang identitas spesifik mereka, diyakini bahwa para biarawan ini memilih lokasi ini untuk meditasi dan isolasi spiritual. Para biarawan memilih tempat yang terpencil dan sulit dijangkau, menjadikannya tempat yang ideal bagi individu-individu yang ingin mengabdikan diri mereka sepenuhnya untuk berdoa, meditasi, atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Bayangkan, para biarawan yang tinggal di atas pilar sepenuhnya terputus dari dunia luar dan fokus pada pengabdian agama. Gereja tersebut menjadi simbol yang mewakili perjuangan untuk mengatasi tantangan duniawi untuk mencapai ketinggian spiritual, atau tanda hubungan antara manusia dan yang ilahi. Jembatan antara duniawi dan surga. Kehadiran pilar yang megah menjulang ke langit bisa jadi representasi visual dari kerinduan spiritual ini. Pembangunan gereja kecil dan akomodasi biara di puncak pilar batu yang menjulang tinggi ini merupakan bukti dari jerih payah mereka terhadap kehidupan spiritual dan keinginan untuk berada dekat dengan Tuhan dalam kesendirian. Pilar ini juga telah lama menjadi tempat suci bagi penduduk lokal. Mereka menyebutnya sebagai pilar kehidupan dan simbol salib sejati. Menurut legenda yang beredar, Katsuki Pilar di Georgia pernah menjadi tempat tinggal seorang pertapa suci. Legenda tersebut menceritakan tentang seorang pertapa yang memilih untuk hidup terpisah dari dunia, mengejar kehidupan spiritual dalam kesendirian dan meditasi. Pertapa ini dikatakan telah memanjat tebing terjal untuk mencapai puncak pilar tersebut dan tinggal di sana selama bertahun-tahun, menjauh dari kehidupan duniawi. Beberapa ahli mengatakan bahwa penempatan gereja di atas ketinggian ini mungkin juga memiliki tujuan yang lebih duniawi. Ada kemungkinan bahwa Kakti Pilar digunakan untuk tujuan pertahanan, bertindak sebagai pos jaga untuk menangkal potensi ancaman, atau bisa juga berfungsi sebagai pos pengamatan, memungkinkan penduduk untuk memantau aktivitas di wilayah tersebut. Struktur di puncak Kakti Pilar, meskipun sebagian besar telah runtuh, masih menunjukkan keahlian arsitektur yang canggih. Bagaimana para biarawan kuno dapat membawa material dan membangun kompleks gereja di ketinggian yang begitu ekstrim tetap menjadi misteri sampai hari ini. Dari reruntuhan yang tersisa, para peneliti dapat menemukan petunjuk tentang kehidupan ermetik yang dijalani para biarawan tersebut,
serta keterkaitan mereka dengan komunitas di daratan. Kakti pilar tidak hanya merupakan keajaiban arsitektur, tetapi juga simbol ketahanan, kepercayaan, dan pencarian spiritualitas. Tempat ini menginspirasi banyak orang, tidak hanya sebagai objek penelitian sejarah dan arsitektur, tetapi juga sebagai simbol pencarian manusia akan arti dan tujuan yang lebih tinggi dalam hidup. Skellig Michael. Di lepas pantai barat Irlandia, terpencil di Samudra Atlantik, terdapat Pulau Skellig Michael, yang bagaikan rahasia kuno tersembunyi di langit. Pulau batu karang yang menjulang tinggi ini diselimuti kabut dan dihantam ombak ganas, menyimpan misteri yang telah memikat para penjelajah dan arkeolog selama berabad-abad. Di puncak pulau, terdapat biara kuno yang didirikan oleh para biarawan pada abad ke-6 Masehi. Mereka membangun biara berbentuk beehive huts. Beehive huts adalah bangunan berbentuk bulat seperti sarang lebah dengan dinding yang menyempit ke arah atas hingga membentuk atap kubah. Beehive huts dibangun menggunakan teknik corbelling, di mana lapisan batu secara bertahap ditonjolkan ke dalam saat bangunan naik, menciptakan efek kubah tanpa memerlukan penyangga kayu. Batu lokal yang tersedia di pulau digunakan untuk konstruksi dengan sedikit atau tanpa perekat sama sekali. Bentuk dan konstruksi beehive huts sangat sesuai dengan lingkungan Skellig Michael yang berangin kencang dan berbatu. Atap kubahnya mampu menahan hembusan angin kencang, sementara dinding batu tebalnya memberikan perlindungan dari hawa dingin dan kelembapan. Keahlian para biarawan Skellig Michael dalam memahat dan menyusun batu berbentuk beehive hut sangatlah luar biasa, mencerminkan tingkat keterampilan yang sangat tinggi. Mereka mampu menciptakan struktur yang kompleks dan tahan lama, sehingga bisa bertahan melawan angin kencang dan cuaca ekstrim di Atlantik, menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang teknik bangunan dan material lokal. Penggunaan batu yang mereka ambil langsung dari pulau tersebut menunjukkan keahlian mereka dalam memilih material yang tepat untuk struktur yang mereka bangun, memastikan bahwa bangunan tersebut dapat bertahan selama berabad-abad. Beberapa ahli percaya bahwa bentuk beehive huts memiliki makna spiritual bagi para biarawan. Lingkaran sebagai bentuk dasar dari beehive huts sering dikaitkan dengan konsep kesatuan, keabadian, dan siklus kehidupan yang semuanya merupakan tema penting dalam pemikiran spiritual Kristen. Dalam konteks kehidupan monastik, struktur ini melambangkan siklus doa dan kontemplasi yang tak berujung, yang merupakan aspek penting dari kehidupan harian para biarawan. Skellig Michael telah menjadi saksi bisu kisah luar biasa tentang sekelompok biarawan yang memilih hidup dalam isolasi demi mencapai pencerahan spiritual. Jauh dari peradaban, di atas pulau terpencil yang dihantam angin kencang dan ombak ganas. Makanan mereka terbatas pada apa yang bisa mereka tanam di pulau kecil dan hasil tangkapan ikan. Air minum pun harus ditampung dari hujan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan dan keterbatasan, para biarawan Skellig Michael menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam spiritualitas mereka. Mereka menghabiskan waktu berdoa, membaca kitab suci, dan merenungkan makna hidup. Peninggalan para biarawan Skellig Michael yang berupa kapel, salib batu, dan naskah kuno memberikan pengetahuan berharga bagi arkeolog dan sejarawan dalam memahami praktik keagamaan dan kehidupan sehari-hari para biarawan yang pernah tinggal di sana. Kapel yang berdiri di pulau ini meskipun sederhana, mencerminkan arsitektur religius awal dan kebutuhan komunitas biarawan untuk memiliki tempat ibadah yang khusyuk. Sementara itu, salib batu yang ditemukan di Skellig Michael tidak hanya berfungsi sebagai simbol keagamaan, tetapi juga sebagai petunjuk akan keberadaan komunitas Kristen yang kuat dan terorganisir. Naskah-naskah kuno yang ditemukan di pulau ini, meskipun sebagian besar telah dipindahkan ke tempat yang lebih aman di daratan, memberikan bukti tentang kegiatan literasi dan studi skriptural yang intens. Dokumen-dokumen ini memberikan pandangan tentang pemikiran religius, pengetahuan astronomi, dan kehidupan intelektual para biarawan. Keseluruhan peninggalan di Skellig Michael memberikan jaringan bukti yang menunjukkan bukan hanya kemampuan arsitektural dan keterampilan bertahan hidup para biarawan, tetapi juga kompleksitas spiritual dan intelektual mereka. Ini semakin menegaskan posisi Skellig Michael sebagai situs bersejarah yang penting, memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kehidupan di salah satu komunitas monastik paling terpencil di dunia kuno di dunia. Buna Yamata.
Terletak di jantung Ethiopia Utara, Abuna Yemataguh merupakan salah satu rahasia kuno yang paling menakjubkan di dunia. Dibangun di atas puncak tebing setinggi 2.580 meter, gereja ini bagaikan rahasia kuno tersembunyi di langit, mencerminkan gabungan dari keagungan alam dan keajaiban arsitektur yang telah bertahan melintasi milenium. Abuna Yemataguh terletak di wilayah Tigray, Ethiopia, Afrika. Tepatnya, gereja ini berada di tebing curam di dekat kota Hauzen, sekitar 700 km utara Addis Ababa. Dikenal sebagai gereja di langit, Abuna Yemataguh tersembunyi dalam rongga batu di puncak tebing yang menjulang tinggi, menciptakan sebuah tempat yang serupa dengan surga tersembunyi yang hampir tidak mungkin dicapai. Abuna Yemataguh didirikan pada abad ke-5 oleh Abuna Yemata, salah satu dari 9 orang suci yang datang ke Ethiopia dari Timur Tengah untuk menyebarkan agama Kristen. Terpencil dan terlindungi di antara formasi batuan yang menjulang, gereja ini telah menjadi tempat ibadah selama lebih dari 15 abad, menyimpan banyak cerita dan legenda yang terjalin sepanjang waktu. Untuk mencapai Abuna Yemataguh, seseorang harus melakukan pendakian yang menantang, melalui jalur sempit dan tebing yang curam, seringkali tanpa bantuan alat pengaman. Setibanya di atas, mereka akan disambut oleh pintu masuk yang hampir tidak mencolok. Namun di dalamnya terdapat ruang yang luas, dipahat sempurna ke dalam batu dengan langit-langit yang dihiasi fresko-fresko berwarna cerah. Dinding gereja dipenuhi dengan fresko yang menggambarkan adegan-adegan dari Alkitab, menampilkan gambar Kristus, para rasul, dan para martir dengan detail yang mengagumkan. Warna-warna cerah dan ekspresi pada wajah figur-figur tersebut masih terjaga dengan baik, membawa kisah-kisah suci ke dalam kehidupan dengan kekuatan yang menyentuh. Selain fresko, gereja juga menyimpan banyak relik kuno termasuk kitab-kitab Injil dan salib yang dibawa langsung oleh Abuna Yemata. Koleksi relik ini mencakup barang-barang seperti manuskrip agama kuno, ikon-ikon sakral, dan artefak liturgis yang telah digunakan dalam ibadah selama berabad-abad. Kitab-kitab Injil yang tersimpan di sini seringkali ditulis di atas perkamen dan mengandung teks-teks GS, bahasa liturgi gereja Ethiopia, merefleksikan kedalaman tradisi keagamaan dan intelektual yang telah dipertahankan selama berabad-abad. Salib yang konon dibawa oleh Abuna Yemata sendiri menambah dimensi spiritual yang mendalam, mengingatkan pada misi penginjilan yang mengakar kuat dalam sejarah gereja ini. Abuna Yemataguh tidak sekedar tempat ibadah, namun juga simbol keteguhan dan keyakinan komunitas yang memeliharanya. Terlepas dari lokasi yang terpencil dan sulit diakses, gereja ini terus aktif digunakan oleh para pendeta dan peziarah yang melakukan perjalanan panjang dan berbahaya untuk berdoa dan merenung di ruang suci ini. Misteri tentang bagaimana gereja ini dibangun di lokasi yang begitu terpencil dan sulit diakses tetap menjadi teka-teki. Ini menunjukkan keahlian dan dedikasi luar biasa dari orang-orang yang membangun dan memeliharanya, serta kekuatan iman yang menginspirasi mereka untuk menciptakan karya agung di tengah kondisi yang menantang. Abuna Yemataguh tidak hanya merupakan warisan sejarah dan keagamaan yang penting, tetapi juga saksi bisu atas ketabahan manusia dan kekuatan iman. Kekaguman akan tempat kuno ini tidak hanya terletak pada keindahan visual atau arsitekturnya yang menakjubkan, tetapi juga pada perjalanan spiritual yang dialami oleh mereka yang berziarah ke sana. Di tengah keterasingan dan ketinggiannya, Abuna Yemataguh tetap berdiri sebagai rahasia kuno yang tersembunyi di langit, menantang batas-batas kemungkinan dan mengundang dunia untuk mempelajari misteri-misteri yang terjaga di dalamnya. Sigiriya. Di tengah hutan lebat Sri Lanka, terdapat sebuah batu raksasa ajaib yang menjulang tinggi ke langit. Sigiriya. Sigiriya adalah sebuah benteng kuno yang terletak di atas batu raksasa setinggi 200 meter. Situs ini sering disebut sebagai keajaiban dunia ke-8 dan telah menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1982. Sigiriya terletak di distrik Matale, Sri Lanka, sekitar 169 km dari ibu kota Colombo. Banyak yang percaya bahwa batu monolitik raksasa ini terlihat tidak alami karena bagian atasnya yang rata sempurna yang hampir terlihat seperti dipotong pada sudut yang sangat tepat. Penduduk setempat meyakini bahwa situs kuno ini dibangun ribuan tahun yang lalu oleh dewa Hindu bernama Rahwana, yang merupakan bagian dari ras makhluk maju yang dikenal sebagai Asura,
Dewi-dewi ini dipercaya turun dari langit dan menguasai sebagian umat manusia dan kemudian membangun istana yang megah tersebut. Di dalamnya terdapat kompleks biara, istana, gua, taman batu, serta taman-taman bertingkat. Terdapat pula sistem aliran air hidrolik yang terdiri dari pintu air kanal danau, jembatan, bendungan, serta pompa air bawah tanah. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa daerah di sekitar Sigiriya telah dihuni sejak zaman prasejarah. Daerah ini memiliki tempat perlindungan batu yang berumur hampir 5.000 tahun. Selain itu, banyak tempat berlindung dari batu serta gua di sekitarnya yang digunakan oleh para biksu dan pertapa muda sejak abad ketiga sebelum Masehi. Di samping itu, di dalamnya juga terdapat beberapa lukisan di langit-langit dan dinding gua, juga lukisan para wanita yang disebut sebagai istri-istri dari raja. Sigiriya dianggap sebagai salah satu situs perencanaan kota terpenting pada milenium pertama, dan rencana lokasinya dianggap sebagai salah satu yang paling rumit serta imajinatif. Rencana tersebut menggabungkan konsep simetris dan asimetris untuk secara sengaja mengunci bentuk geometris dan alami buatan manusia di sekitarnya. Di sisi barat terletak sebuah taman untuk para bangsawan yang ditata dengan sangat baik. Taman ini berisi struktur penahanan air termasuk sistem hidrolik bawah permukaan yang canggih yang beberapa di antaranya masih berfungsi sampai hari ini. Di bagian selatan Sigiriya terdapat sebuah reservoir buatan manusia yang besar yang memainkan peran krusial dalam sistem pengairan. Reservoir ini tidak hanya mendukung kehidupan di Sigiriya, tetapi juga merupakan sumber air utama bagi ibu kota sebelumnya di zona kering Sri Lanka. Keberadaan reservoir ini menegaskan lagi keahlian dan pemahaman mendalam masyarakat kuno Sri Lanka dalam mengelola sumber daya alam dan merancang solusi hidrologi yang bertahan melalui berbagai zaman. Dan mengingat seberapa kuno dan rumitnya Sigiriya, arkeolog belum bisa menjelaskan sepenuhnya tentang alasan dan bagaimana cara orang-orang di masa itu membawa material ke tempat setinggi 200 meter ini. Banyak yang berpendapat bahwa istana ini dibangun untuk perlindungan pada tahun 470-an. Batu raksasa ini menjadi pusat kerajaan yang dipimpin oleh Raja Kasapa. Beliau membangun istana yang berbenteng karena khawatir atas balas dendam yang akan dilakukan oleh saudaranya. Sebelum menjadi raja, Kasapa yang sebenarnya bukan putra mahkota merebut tahta kerajaan dari ayahnya yang bernama Datu Sena. Sementara itu, Moggallana yang merupakan putra mahkota tidak dapat menerimanya dan berniat untuk melakukan balas dendam. Setelah berhasil membunuh Datu Sena, Kasapa kemudian membangun istana yang sangat megah dengan dinding tinggi serta parit lebar yang memisahkan istana dengan dunia sekitarnya. Istana tersebut yang kemudian disebut dengan Sigiriya. Selain itu, Kasapa juga memelihara banyak buaya di dalam parit untuk menjaga dan melindungi istananya. Kasapa juga membuat sepasang kaki singa yang menjadi pintu masuk istananya. Namun demikian, setelah berhasil membangun dan tinggal di Sigiriya selama 11 tahun, pada akhirnya Kasapa bertemu dengan putra mahkota Moggallana. Moggallana menyerbu istana tersebut dan berhasil mendesak dan mengalahkan Kasapa Moggallana yang kemudian menjadi raja memindahkan ibu kota kerajaannya ke Anuradhapura. Sementara Sigiriya difungsikan sebagai biara atau tempat tinggal para biksu Buddha. Dalam tradisi kuno, membangun di atas gunung atau batu yang tinggi sejalan dengan konsep mencapai langit. Istana di puncak bukit mungkin dipandang sebagai pintu gerbang antara dunia manusia dengan dunia para dewa. Dan itulah yang menjadi alasan mengapa orang-orang di masa itu membangun istana Sigiriya. Salah satu aspek yang paling membingungkan dari Sigiriya adalah teknologi dan metode yang digunakan untuk membangun istana megah di ketinggian yang hampir tidak dapat diakses. Bagaimana para pekerja kuno mengangkut bahan bangunan berat, seperti batu besar, ke puncak batu pada ketinggian 200 meter, dan tetap menjadi teka-teki hingga hari ini. Sigiriya adalah salah satu situs arkeologi terpenting di Sri Lanka. Bukti luar biasa dari kecanggihan dan kehidupan arsitektur kuno, serta bukti dari kisah manusia yang ambisius dan penuh misteri. Setiap tahun, ribuan wisatawan dan peneliti datang untuk mempelajari dan mengagumi keindahan serta misteri yang tersembunyi di balik batu raksasa ini. Rumah Teh Huasan di Gunung Hua. Gunung Hua atau Huasan terletak di Provinsi Shaanxi, Cina, dikenal dengan jalur mendakinya yang berbahaya dan pemandangan yang memukau. Di antara kabut dan awan Gunung Hua, tersembunyi sebuah rahasia kuno yang menantang waktu dan gravitasi.
Rumah Teh Huasan. Lokasi ini bukan hanya sekedar tempat minum teh, tetapi juga simbol keberanian dan spiritualitas. Rumah Teh Huasan berada di puncak salah satu dari 5 puncak Gunung Hua, mencapai ketinggian sekitar 2.160 meter di atas permukaan laut. Dipercaya bahwa bangunannya sudah ada sejak lebih dari 1.000 tahun yang lalu, pada masa dinasti Tang. Pada masa itu, tempat tersebut merupakan kuil Tao yang digunakan para biksu Tao untuk bermeditasi. Praktik spiritual dan kontemplasi sesuai dengan tradisi Tao yang mendalam dan sejarah spiritual Gunung Hua. Gunung ini dengan kelima puncaknya memiliki signifikansi religius yang besar dan merupakan salah satu dari 5 gunung suci dalam Taoisme di Cina. Kuil ini kemudian diubah menjadi kedai teh pada tahun 1999 dan menjadi destinasi bagi para pejalan yang mencari kedamaian dan ingin menikmati secangkir teh di salah satu tempat tertinggi dan terpencil di dunia. Mencapai Rumah Teh Huasan bukanlah perkara mudah. Pengunjung harus mendaki jalur berbahaya yang dikenal sebagai Cangkong Zandao atau Jalan Menuju Surga, yaitu serangkaian tangga curam yang dipahat di sisi tebing, dengan pijakan yang sempit dan jurang yang mengengar ratusan meter di bawahnya. Jalur ini terkenal sebagai salah satu yang paling berbahaya di dunia dengan angka kematian sekitar 100 orang per tahun. Bagi mereka yang berani mengambil resiko, imbalannya adalah pemandangan yang luar biasa indah dan pengalaman minum teh yang tak tertandingi. Selama bertahun-tahun, Rumah Teh Huasan telah menjadi simbol keteguhan dan ketabahan. Para pengunjung yang berhasil mencapai puncak sering merasa pengalaman ini adalah perjalanan transformasi diri. Dikatakan bahwa proses mendaki yang sulit ini mewakili perjalanan spiritual dalam menemukan kedamaian batin dan kekuatan diri. Rumah teh ini tidak hanya menawarkan teh, tetapi juga pemandangan yang menakjubkan dari puncak Gunung Hua. Dari sini, pengunjung dapat menyaksikan sunrise atau sunset yang spektakuler. Dengan langit yang berubah warna dan awan yang bergulung di bawah kaki mereka, menyajikan panorama alam yang dramatis dan mempesona. Selain sebagai tempat minum teh, Rumah Teh Huasan juga menjadi tempat pertemuan bagi para praktisi Tao, pendaki, dan pencari petualangan dari seluruh dunia. Mereka datang untuk berbagi pengalaman, cerita, dan meditasi, menciptakan komunitas unik yang terikat oleh pengalaman bersama di salah satu tempat paling terpencil di planet ini. Menurut legenda setempat, Rumah Teh Huasan juga merupakan lokasi dari berbagai fenomena misterius dan pengalaman spiritual. Dikabarkan bahwa beberapa pengunjung mengalami pencerahan mendadak atau bertemu dengan sosok mistis selama mereka berada di puncak gunung. Pengelolaan Rumah Teh Huasan mempertahankan tradisi dan keaslian tempat ini. Meski telah menjadi terkenal dan dikunjungi banyak wisatawan, mereka tetap mempertahankan metode pembuatan teh tradisional dan gaya hidup sederhana yang mencerminkan filosofi Tao tentang keseimbangan dan harmoni dengan alam. Seiring berjalannya waktu, Rumah Teh Huasan tetap bertahan sebagai sebuah misteri yang menggoda bagi banyak orang. Bagi mereka yang berani menghadapi rintangan untuk mencapainya, tempat ini menawarkan lebih dari sekedar secangkir teh. Ia adalah jendela ke masa lalu, pengalaman spiritual yang mendalam, dan kesempatan untuk menyatu dengan alam dalam bentuknya yang paling murni. Rumah Teh Huasan di Gunung Hua bukan sekedar tujuan wisata, melainkan sebuah perjalanan yang menguji jiwa dan fisik. Bagi mereka yang mencapainya, tempat ini memberikan pengalaman yang tak terlupakan dan pembelajaran bahwa setiap tantangan terdapat keindahan dan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan.